Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Jailani dengan NIM 3121106118, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian CPU, fungsi CPU, komponen-komponen CPU, dan cara kerja CPU. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Pengertian CPU. CPU kepanjangannya adalah Central Processing Unit. CPU bertanggung jawab untuk melakukan semua dari perhitungan matematika yang diperlukan oleh komputer agar dapat berfungsi dengan baik. Dikarenakan komputer tidak dapat berfungsi tanpa CPU, yang mungkin juga disebut sebagai central processor atau hanya prosesor saja. Tidak jarang terdengar orang merujuk ke CPU sebagai otak dari sebuah komputer. Jadi, CPU adalah otak dari komputer. Kadang-kadang hanya disebut sebagai prosesor pusat, tetapi lebih lazim disebut prosesor. CPU adalah tempat paling perhitungan berlangsung. Dalam hal daya komputasi, CPU adalah elemen yang paling penting dari sebuah sistem komputer. Di dalam CPU sendiri terdapat 4 tahap operasi yang terjadi, yaitu fetch, decode, execute, dan store. Fungsi CPU. Fungsi utama CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan di memori utama. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan mengeksekusinya satu persatu dengan alur perintah. Pekerjaan ini dapat dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu membaca instruksi fetch dan melaksanakan instruksi tersebut execute. Proses membaca dan melaksanakan ini dilakukan berulang-ulang sampai semua instruksi yang terdapat di memori utama dijalankan atau komputer dimatikan. Proses ini dikenal sebagai siklus fetch eksekusi. Nah, siklus fetch eksekusi bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, di awal setiap siklus, CPU akan membaca dari memori utama. Yang kedua, sebuah register yang disebut program counter akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Ketiga, ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter akan menambah satu hitungannya. Keempat, lalu instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam suatu register yang disebut register instruksi. Yang kelima, CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binari yang melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Selanjutnya, komponen-komponen CPU. Bagian-bagian CPU di dalam CPU terdapat beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing yang saling berkaitan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Perangkat ini memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambungkan ke berbagai peralatan seperti motherboard, hard disk, floppy disk drive, dan CD-ROM. Kedua, motherboard. Motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Motherboard yaitu papan PCB yang mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Motherboard bisa disebut juga mainboard. Pada mainboard terdapat bagian input maupun output berupa soket ataupun slot, seperti soket prosesor, slot memori, konektor IDE, soket catu daya, slot peripheral, port, dan lain-lain. Jadi semua tempat untuk komponen sudah tersusun rapi di dalam motherboard ini. Motherboard disimpan atau ditempatkan di casing atau kotak komputer. Yang ketiga, hard disk atau bisa disebut juga hard drive, fixed disk, HDD, atau cukup hard disk saja.
Media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Hard disk terdiri dari 3 bagian utama, yaitu piringan magnetik, bagian mekanis, serta head atau membaca data. Piringan tersebut digunakan untuk menyimpan data, sedangkan bagian mekanis bertugas memutar piringan tersebut. Jenis-jenis hard disk diantaranya ATA, SATA, dan SCSI. Keempat, prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan berbagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugasnya. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Kelima, VGA card. Kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Hampir semua program menghasilkan keluaran visual, karena VGA adalah hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. Keenam, CD-ROM, singkatan dari Compact Disc Read Only Memory, adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau setara 700 juta bit. CD-ROM bersifat read only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulis berulang kali, rewrite atau RW, yang lebih dikenal dengan CD-RW. Ketujuh, kabel HDD. Kabel data mempunyai fungsi penting juga untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. Selanjutnya yang kedelapan ada LAN card, atau bisa disebut juga Local Area Network. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Selama kita mempunyai LAN card, ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Tentunya jika kita mempunyai jaringan ADSL atau bisa terkoneksi dengan komputer yang lainnya jika terhubung ke dalam hub atau switch. Kesembilan, kabel UTP. Kabel UTP mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangatlah mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Yang terakhir, ke-10, RAM, atau bisa disebut juga Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dihapus. Lain halnya dengan ROM. ROM mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. Selanjutnya, adapun cara kerja dari CPU dapat dilihat dari urutannya sebagai berikut. Yang pertama, saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device,
pertama sekali diletakkan di RAM melalui input stroke crack. Kedua, apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit program stroke, namun apabila terbentuk data ditampung di working stroke. Ketiga, jika register setiap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program stroke untuk ditampungkan ke instruksi register. Sedangkan alamat memori yang berisi instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working stroke untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini, operand register. Jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang diterapkan. Kelima, hasil ditampung di akumulator. Keenam, apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working stroke. 7. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working stroke untuk ditampung ke output stroke. Lalu selanjutnya, dari output stroke hasil pengolahan akan ditampil ke output device. Nah, inilah gambaran cara kerja CPU dapat dilihat di bawah ini. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.